Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Riani dengan NIM C0221 kelas akuntansi C 2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Namun, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi dan laporan ekuitas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Laporan laba rugi adalah bagian laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Sedangkan laporan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi modal pemilik perusahaan. Adapun akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi yang pertama akun pendapatan. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva dan atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Yang kedua akun keuntungan. Keuntungan ini disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan hasil bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan perusahaan lain seperti penjualan aset lama. Yang ketiga akun laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Akun yang keempat, akun sebelum bunga dan pajak. Ini merupakan beberapa banyak laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya, bunga, dan pajak. Akun yang kelima yaitu akun beban. Semua biaya yang dikeluarkan menggunakan operasional dan menghasilkan laba disebut juga dengan beban. Beban ini dibagi menjadi dalam dua kategori. Yang pertama, akun beban utama, yang kedua, akun beban aktivitas sekunder. Akun beban utama ini yang termasuk di dalamnya adalah harga pokok penjualan, administrasi, biaya pengeluaran umum, biaya pengembangan dan penyusutan aset. Sedangkan akun beban aktivitas sekunder yang berkaitan dengan kegiatan bisnis non utama seperti bunga pinjaman. Akun yang keenam yaitu kerugian. Kerugian ini adalah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Akun yang ketujuh yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Semua total keseluruhan pengeluaran dan beban baik yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak untuk menghasilkan barang dan jasa. Akun yang kedelapan, biaya operasional. Biaya operasional termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis yang tidak terdapat dalam HPP. Misalnya penggajian, perjalanan, pelatihan, sewa gedung, iklan, dan pembelian peralatan. Sedangkan akun-akun yang terdapat pada laporan ekuitas adalah modal awal. Akun pertama modal awal merupakan keseluruhan dari dana yang didapat di awal periode laporan atau laporan yang didapatkan di awal periode keuangan atau laporan komparatif yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dari periode sebelumnya. Yang kedua akun pendapatan bersih. Ini merupakan pendapatan bersih bisnis setelah semua operasi dan pengeluaran non operasional yang dikurangkan selama periode akuntansi. Akun yang ketiga pendapatan lainnya. Sumber pendapatan lainnya ini mencakup keuntungan aktuaria dan keuntungan yang belum direalisasi atas instrumen keuangan. Sedangkan akun yang keempat itu penerbitan saham baru. Jumlah yang dicatat ke ekuitas pemegang saham total adalah ketika saham baru diterbitkan dan terjadi peningkatan
ekuitas pemegang saham. Akun yang kelima yaitu kerugian bersih. Kerugian bersih ini adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatannya dalam tahun anggaran. Akun yang keenam, PRIVE. PRIVE ini adalah pengambilan dana pribadi yang dapat dicatat dalam kegiatannya yang menyatakan perubahan modal. Akun yang ketujuh yaitu dividen, adalah yakni pembagian laba dan selama periode pelaporan bisnis periode pelaporan bisnis harus dikurangkan dari saldo ekuitas. Akun yang terakhir yaitu penarikan modal. Ketika saham telah ditebus, jumlahnya secara ditematir dikurangkan dari laporan ekuitas pemegang saham karena mengurangi ekuitas perusahaan secara keseluruhan. Demikianlah nama akun aku yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.